Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali di channel saya, Bung Niko. Salam sehat, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi contoh latihan penilaian akhir semester Injil ya di tahun 2022 untuk mata pelajaran PKN kelas 11, baik itu untuk jurusan MIA maupun IIS. Adapun cakupan materinya meliputi HAM, demokrasi, dan peradilan hukum nasional. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam musyawarah desa, ketua RT menginginkan agar usulannya diterima oleh forum. Ia tidak mengizinkan seluruh anggota musyawarah menyampaikan pendapat. Perilaku ketua RT menunjukkan sifat apakah egois, pemarah, sombong, ceroboh, atau putus asa? Ya sudah jelas ya, jawabannya adalah egois ya, yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap orang memiliki hak paling dasar, yaitu hak apakah hak hidup, kesehatan, pendidikan, berpendapat, atau mendapatkan informasi. Hak paling dasar ya, ini juga jawabannya adalah A ya, hak hidup. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan ketentuan berikut. Memiliki sumber yang jelas, tertuang dalam wujud yang nyata, diciptakan atau diberikan oleh konstitusi. Ketentuan di atas dipertegas dalam salah satu teori hak, yaitu hak alam, kodrati, positivisme, relativisme, dan universalisme. Jawaban yang benar adalah ya C ya, hak positivisme. Memiliki sumber yang jelas, tertuang dalam wujud yang nyata, kemudian diciptakan atau diberikan oleh hukum ya, konstitusi. Soal nomor 4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan itu termasuk dalam hak asasi apa? Apakah pribadi, politik, sosial budaya, ekonomi, atau pertahanan dan keamanan? Jawaban yang paling tepat adalah ya, sosial budaya ya, C. Lanjut soal 5. Berikut yang bukan faktor penyebab pelanggaran HAM secara intern atau internal. Berarti jawaban yang benar itu adalah faktor eksternal karena bukan internal. Ini A, tidak seimbangnya pelaksanaan HAM dengan kewajiban ya, kurangnya kesadaran tentang HAM, rendahnya sikap toleransi dan bersikap individualis, lemahnya fungsi dan peranan lembaga penegak hukum, atau E, belum adanya kesepahaman tentang konsep HAM. Ya, yang mana? Jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, lemahnya fungsi dan peranan lembaga penegak hukum. Jadi jawaban A, B, C, dan E itu termasuk yang internal ya, dari dalam. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Satu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, beserta politik itu disebut penyiksaan, diskriminasi, kejahatan ringan, kejahatan berat, atau genosida. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah definisi dari diskriminasi ya, B. Oke, nomor 7. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, jadi apabila ada perselisihan atau sengketa dalam satu pemilu ya, itu yang menyelesaikannya lembaga mana? Apakah MK, KY, kepolisian,
MA atau kehakiman? Ya sudah jelas ya, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi ya, yang A. Oke, soal nomor 8. Kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai permintaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah pengertian dari, ya ini sudah pasti tahu semua ya, jawabannya adalah demokrasi, yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Hukum yang sedang berlaku saat ini disebut juga hukum. Apakah material, formil, traktat, positif, atau tertulis? Hukum yang berlaku saat ini ya. Jadi hukum yang sedang berlaku saat ini disebut juga sebagai hukum positif, D ya. Oke, 10. Lingkungan pertama yang paling utama dalam pengembangan kesadaran hukum dalam masyarakat adalah lingkungan. Ya, sudah jelas ya. Pasti itu dimulai dari keluarga. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut 11. Salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan yang manakah ini? Menghilangkan nyawa anggota kelompok, memusnahkan sebagian kelompok bangsa, memindahkan secara paksa anak-anak ke kelompok lain, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, atau E. memaksakan tindakan yang mencegah kelahiran di suatu kelompok. Ya, jawaban yang tepat itu adalah D ya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Oke, undang-undang yang mengatur tentang instrumen HAM. Nah, instrumen itu nilai atau peraturan-peraturan yang menjadi landasan yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, atau E. Undang-Undang nomor 39 tahun 2004. Yang mana jawaban yang paling tepat? Ya, tentu sudah tahu semua ya, jawabannya adalah yang B ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, kalau yang A ini Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ini tentang pengadilan HAM ya. Kalau yang C nomor 12 tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan ya, kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang D nomor 12 ini tahun 2008 ini adalah perubahan kedua tentang otonomi daerah, yaitu pemerintahan daerah. Kemudian yang E nomor 39 tahun 2004 itu instrumennya tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia, TKI ya. Oke, jawaban yang benar ini adalah nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang HAM. Lanjut 13. Berikut yang bukan klasifikasi atau pengelompokan lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, atau peradilan status kewarganegaraan. Yang bukan ya, berarti 4 itu yang benar. Ya, jawabannya adalah E ya, peradilan status kewarganegaraan. 14. Berikut yang bukan merupakan pembaruan demokrasi bidang politik masa reformasi. Yang bukan lagi ya, berarti yang salah: kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, kebebasan melakukan demo yang anarkis, atau E. kebebasan berpolitik. Ya, sudah jelas ya, jawaban yang berbeda itu adalah D ya, kebebasan melakukan demo yang anarkis itu jawaban yang salah atau yang bukan.
Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah gambar. Coba kita perhatikan. Gambar di atas menunjukkan salah satu titik-titik pelanggaran HAM. Nah, titik-titiknya kita isi apa? A. Penyebab, B. Prinsip, C. Fungsi, D. Akibat, atau E. Unsur. Jawaban yang benar adalah D, ya. Salah satu akibat, ya. Oke, nah ini ada skema tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya masih ada kelanjutannya lagi di bawah Act ini, tapi ini cukup sampai di sini. Artinya kita nanti pertanyaannya peraturan perundangan yang sesuai untuk melengkapi kotak berhuruf X. Urutan yang ketiga kalau dari atasnya ini harusnya diisi apa? Apakah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, atau peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten kota. Untuk perpu ini penulisannya kurang huruf P, ya, tambah satu lagi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mohon maaf. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang mana? Urutan, ya, tata urutan yang ketiga kalau dari atas itu adalah, ya, jawabannya adalah A, ya. A. Ini sudah berurutan ini, ya. Oke, kita lanjut. 17. Berikut yang bukan merupakan jenis hukum menurut sumbernya. Undang-undang, adat istiadat atau kebiasaan, jurisprudensi, hukum nasional, atau traktat, perjanjian, ya. Jurisprudensi ini keputusan hakim. Jawaban yang bukan, ya, bukan. Menurut sumbernya, undang-undang masuk, adat kebiasaan masuk, keputusan hakim masuk, kemudian hukum nasional, ya, ternyata tidak masuk. Traktat, perjanjian ini masuk. Kalau hukum nasional ini adalah jenis hukum itu menurut tempat pelaksanaannya, ya, tempat mempertahankannya, ya. Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Jawabannya yang D, ya, yang bukan menurut sumbernya. Oke. Kemudian ini ada soal Universal Declaration of Human Rights sebagai piagam HAM sedunia ini ditetapkan pada 10 November 48, 10 Desember 48, 10 Desember 49, 27 Desember 49, 27 November 48. Jawaban yang paling tepat adalah B, ya, 10 Desember 1948. 19. Hukum pada hakikatnya mengatur dan memaksa. Nah, pernyataan tersebut merupakan penggolongan hukum menurut apakah bentuknya, sumbernya, wujudnya, sifatnya, atau cara mempertahankannya. Pengelompokan hukum, ya, masih, ya, mengatur dan memaksa, kata kuncinya di situ. Itu adalah sifat. Ya, sifat dari hukum kan mengatur dan memaksa. Oke, jawabannya adalah D. Di Indonesia saat ini demokrasi langsung tercermin dalam kegiatan diskusi, debat publik, pemberian mandat, pemilihan umum, penentuan kebijakan publik. Ya, jawabannya sudah jelas, ya, yang D, ya. Demokrasi. Oke, satu yang bukan lagi. Berikut yang bukan merupakan ciri khusus HAM atau unsur dari HAM itu, ya. Apakah hakiki, berdasar, ya, permanen, universal, formal, atau tidak dapat dibagi. Yang bukan berarti 4-nya benar,
masuk, satu salah. Ya, yang bukan itu formal ya. Jadi ada 4 ciri khusus atau unsur dari HAM itu: mendasar, hakiki, permanen, ya tetap, kemudian universal, berlaku untuk semua orang ya. Kalau formal ini resmi ya, tapi tidak masuk ya. Kemudian tidak dapat dibagi, masuk. Oke, lanjut 2. Beban yang diembankan kepada seseorang dan mengikat orang tersebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian adalah pengertian dari perintah, tanggung jawab, hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, atau norma hidup. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya, kewajiban asasi manusia. 23. Hak asasi berarti hak dasar manusia menurut kodratnya. Ada 3 hal yang melekat pada diri manusia, yakni kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, kehidupan, kemuliaan, kekayaan, kebebasan, kasih sayang, keadilan, harta, cinta, dan tahta, pujian, respek, dan cinta. 3 hal yang melekat pada diri manusia. Ya, sudah jelas ya jawabannya yang A ya, kehidupan, kebebasan, kebahagiaan. Oke, 24. Seseorang warga negara asing berniat mengetahui lebih jauh tentang hukum Indonesia. Pihak yang tepat ya untuk dimintai pertolongan adalah yang mana? Apakah penasihat hukum, penyelidik, penyidik, hakim, atau jaksa? Jawaban yang paling tepat adalah A ya, penasihat hukum. Nomor 25. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos dan kratos. Demos berarti, ya ini mudah ya, jawabannya adalah rakyat ya, A. Oke, demikian tadi beberapa soal berkaitan dengan persiapan dalam menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Pancasila.